Araf lagi-lagi dibuat gemas dengan tingkah Sahla yang seolah menghindar darinya. Entah mengapa, semenjak kejadian malam itu dan Sahla yang tinggal di apartemennya membuat mereka jadi sering bertemu di kampus. Saat mereka kebetulan bertemu, Sahla pasti akan menghindar dengan berbalik arah, enggan berpapasan dengan Araf. Ya, Araf tahu alasannya pasti karena orang-orang di kampus yang masih terus membicarakan kejadian malam itu dan membuat Sahla malu. Setelah memusatkan atensinya pada punggung Sahla yang semakin menjauh, Araf lantas berjalan menuju studio musik yang memang tersedia di kampus. Araf masuk dan disambut oleh keempat temannya. "Lo udah bicarain soal festival kampus sama Gardan, Raf?" tanya Satya. "Belum, dia aja belum ada hubungin gue." "Lo pada gimana? Siapa gak buat festival nanti?" timpal Araf sembari ikut duduk lesehan di samping Satya dan Chandra. "Gue selalu siap, gue kangen tebar pesona sama cewek-cewek kampus," seru Haikal. "Halah, paling yang nyantol Siska lagi." Ledek Chandra. "Gue siap, tapi gak bisa latihan tiap hari," balas Bara. "Kenapa? Tumben amat lo." "Gue sibuk." "Sibuk gonta-ganti pasangan kan lo?" tanya Haikal. "1000 buat lo," timpal Bara. "Gak mungkin juga kita bisa latihan setiap hari, apalagi akhir-akhir ini tugas kuliah makin numpuk," seru Chandra. Araf mengangguk setuju. "Bener, seminggu sekali aja gimana? Jadi ya tiap hari Minggu kita latihan buat festival nanti." Pernyataan Araf barusan diangguki oleh Satya, Bara, Chandra dan Haikal. "BTW, Raf, lo udah nemuin cewek yang cium lo itu?" tanya Bara tiba-tiba. "Semenjak itu lo jadi makin viral anjir, kenapa bukan gue aja yang dia cium ya?" seru Haikal. "Mana mau dia cium lo, soalnya lo bau jigong," timpal Bara mengundang tawa dari para temannya. "Bisa-bisanya tuh cewek cium Araf gitu aja depan banyak orang," seru Chandra. "Dia lagi ada masalah mungkin," seru Araf sembari mengangkat bahunya. Sampai sekarang pun Araf tidak tahu alasan Sahla yang tiba-tiba menciumnya. Araf tidak akan bertanya sekarang. Araf akan bertanya di waktu yang tepat untuk menuntaskan rasa penasarannya. "Jadi, sekarang lo pulang ke apartemennya Araf?" tanya Tania. Sahla membulatkan matanya lantas melirik ke kanan dan kiri berharap tidak ada yang mendengar suara Tania. "Harus gue bilang berapa kali sih? Pelanin suara lo," kesal Sahla. Iya, maaf. Lo pulang bareng dia atau gimana?" tanya Tania lagi. Sahla menggelengkan kepala. "Gak tahu. Pulang bareng aja sama dia. Lagian kalian searah." "Bukan searah lagi sih, tapi satu atap." Sahla mulai jengah, dia memutar bola mata malas. "Gak mau, mendingan gue pesen ojek online aja." "Lo pulang sama gue." Entah datang dari mana tiba-tiba saja Araf sudah berdiri di samping kanannya. Sahla hampir ingin menghindar namun kali ini tangannya dicekal oleh Araf. Sahla berdecak kesal. Lagi-lagi matanya melirik ke segala arah. Semua yang ada di sana menatap Sahla dan Araf seolah mereka berdua adalah objek menarik. "Gue bisa pull." "Bukan gue yang mau tapi Ibun yang nyuruh," sela Araf sebelum menerima penolakan dari Sahla. "Lo pasti bohong," ucap Sahla. Satu tangannya masih mencekal lengan Sahla dan satu tangannya lagi merogoh saku celana mengambil benda pipih yang dia simpan di sana. Araf menghidupkan HP-nya lantas mencari pesan sang bunda. Yang menyuruhnya untuk pulang bersama Sahla lantas menunjukkannya pada gadis itu. "Gue gak bohong, Sahla." "Ceka, yaudah iya. Lepas dulu tangan gue." "Gak akan." "Kenapa sih? Nanti lo kabur." "Iya, Ma. Sahla bakal baik-baik aja kok di sini.
Mama juga jaga diri baik-baik di sana. Jangan lupa juga sering-sering kabarin Sahla kondisi papa. Setelah berbincang dengan Sandra beberapa saat, Sahla mematikan HP-nya. Gadis itu menghela napas pelan. Sandra bilang bahwa wanita itu akan tinggal cukup lama di Bandung, membuat Sahla kembali bimbang. Terhitung beberapa jam lagi dia harus segera menjawab tawaran dari Araf. Sahla tidak mau jika Araf harus menciumnya di saat cowok itu mau. Tapi satu sisi Sahla juga bingung di mana dan dengan siapa dia harus tinggal jika tidak dengan Araf. Lo juga kan udah pernah ciuman sama dia, istilahnya lo udah pernah ngerasain. Seketika perkataan Tania melintas di pikirannya. Apakah Sahla harus menerima kontrak itu? Apakah itu pilihan yang tepat? Sahla mengacak-ngacak rambutnya merasa frustasi. Oke, gak ada salahnya juga gue terima. Gue harap mama sama papa gak lama tinggal di sana. Setelah meyakinkan dirinya, Sahla lantas beranjak dan berjalan keluar dari kamar. Mata gadis itu mendapati Araf yang tengah sibuk dengan ponselnya. Cowok itu terlihat sedang berbaring di sofa dekat televisi. Sahla perlahan mendekat, namun kehadiran Sahla nampaknya tak mengganggu fokus Araf pada ponselnya. Sahla duduk di sofa single dekat dengan posisi Araf, tersadar ada orang di sekitarnya. Araf mendongakkan kepala dan mendapati Sahla. Pandangan keduanya bertemu. Kenapa? Lo butuh sesuatu? Lo lapar? Tanya Araf sembari merubah posisinya menjadi duduk. Araf menyimpan ponselnya di atas meja, dia beranjak lantas berjalan mendekati kulkas. Melihat Araf yang bergerak begitu tiba-tiba membuat Sahla ikut beranjak dan kembali berjalan mengekori Araf. Bukan, gue gak lapar. Gue mau ngomong sesuatu sama lo. Ujar Sahla tangannya bertaut, seketika rasa gugup menyerangnya. Tell me. Balas Araf. Gue terima kontrak itu. Ucap Sahla dengan satu tarikan napas, kata-kata itu meluncur dari mulutnya. Araf bersorak dalam hati, inilah saat-saat yang dia tunggu. Keinginannya untuk merasakan bibir Sahla kembali akan segera terpenuhi. Araf berjalan mendekati Sahla, sekarang posisi mereka begitu dekat hingga lagi-lagi napas Sahla tercekat. Araf menunduk, mensejajarkan wajahnya dengan wajah Sahla. Netranya menelusuri wajah gadis itu yang memerah dan jangan lupakan bibir tipis Sahla yang begitu menggoda sejak mereka bertemu kembali. Kap. Satu kecupan singkat mendarat di bibir Sahla. Sangat singkat namun mampu membuat darah Sahla terasa berdesir. Jantung gadis itu berdetak tak karuan dan kakinya yang terasa lemas, namun Sahla mencoba menahannya. Lo, kenapa? Lo udah terima kontak itu? Sahla memalingkan wajahnya enggan menatap Araf. Kini suhu terasa lebih panas daripada biasanya. Araf tersenyum kecil, merasa gemas dengan tingkah Sahla. Gue emang udah terima kontrak itu, tapi gue pengen ada rules dalam kontrak itu. No problem. Kita buat sekarang dan jangan sampai langgar rules itu. Deal. Kini Sahla dan Araf duduk bersebelahan di atas karpet, di hadapan mereka terdapat sebuah meja. Di depan keduanya sudah tersedia secarik kertas dan pulpen untuk menulis rules dari kontrak yang mereka buat, ralat kontrak yang Araf buat. Oke, poin pertama. Kontrak ini cuma sebatas kiss, gak boleh lebih. Ucap Sahla sembari menuliskan poin pertama di secarik kertas tersebut. Gue gak setuju, cuma boleh cium doang. Gak boleh pegang dikit. Plak. Sahla menepuk paha Araf cukup kencang. Seharusnya cowok itu tidak perlu protes. Untuk menerima kontrak ini saja Sahla harus berpikir 1000 kali untuk bisa menolak. Apalagi jika Jarus lebih dari sekedar kissing. Gak ada. Only kissing pokoknya. Enak aja pegang-pegang. Araf melengos dengan bibir yang maju beberapa centi. Cuma kiss doang mana enak, raba-raba dikit harusnya boleh. Lo mesum banget jadi cowok, keputusan gue udah final, gak boleh lebih dari sekedar kiss. Iya,
Gak boleh lebih dari kiss. Akhirnya Araf hanya bisa pasrah. Good boy. Puji Sahla dengan senyum yang lebar membuat Araf ikut tersenyum. Poin kedua. Mau lo yang nambahin? Tawar Sahla. Gak boleh melibatkan perasaan. Jawab Araf. Sontak saja membuat Sahla tertawa kencang, sepertinya Araf memang tengah bercanda. Lo pikir gue bakal suka sama cowok mesum kayak lo? Big no. Ujar Sahla. Let's see. Ucap Araf dengan seringaian kecil. Sahla mengidikkan bahu lantas menuliskan poin kedua. Poin ketiga, lo gak boleh nolak saat gue mau cium. Sahla membulatkan matanya, jelas saja gadis itu akan menolak poin yang diajukan Araf barusan. Gak ada kayak gitu. Kissing dilakukan saat kedua pihak saling mau. Kalau lo gak mau? Tanya Araf. Gak boleh Ci. Harus mau. Potong Araf. Jangan seenaknya dong jadi orang. Protes Sahla tak terima. Seperti yang gue bilang sebelumnya. Dalam kontrak ini gue boleh cium lo kapan aja. Dan harus ada persetujuan dari gue. Malam itu lo cium gue tanpa persetujuan dari gue. Ucap Araf dengan netra yang tak lepas dari Sahla. Gadis itu berdecak kesal, lagi-lagi Araf memanfaatkan kejadian malam itu. Itu cuma insiden, Araf. Waktu itu gue lagi gak waras dan berujung cium lo tiba-tiba. Kalau ini kan beda, sekarang gue sadar penuh dengan apa yang akan gue lakuin. Balas Sahla. Sebenarnya, di sini yang pegang kuasa lo atau gue? Harusnya gue yang memutuskan boleh apa enggaknya di setiap poin. Lagian ini kontrak ada timbal baliknya, gue boleh cium lo dan lo boleh tinggal di apartemen gue. Sahla mengulum bibirnya, benar juga apa kata Araf. Seharusnya cowok itu yang memutuskan, tapi Sahla tidak mau jika nanti Araf akan berbuat seenaknya. Membaca kembali poin pertama, Araf tidak akan berbuat seenaknya. Sahla akan pastikan hal itu. Ya udah, iya. Sekarang tulis poin ketiga. Jika pihak satu ingin melakukan ciuman, pihak dua tidak boleh menolak. Tita Araf, dengan berat hati Sahla menuliskan poin ketiga. Lo mau nambahin lagi? Tanya Araf. Sahla sejenak berpikir. Gak boleh ada yang tahu soal kontrak ini selain lo sama gue. Setuju. Kiss kontrak. Pihak 1, Araf Ervano Agantara. Pihak 2, Sahla Imelda. Rules. Poin pertama, hanya sebatas ciuman, tidak boleh lebih. Poin kedua, tidak boleh melibatkan perasaan. Poin ketiga, jika pihak 1 ingin melakukan ciuman, pihak 2 tidak boleh menolak. Poin keempat, kontrak ini harus dirahasiakan. Rules harus dipatuhi. Jika salah satu pihak melanggar, otomatis kontrak berakhir. Tertanda Araf dan Sahla. Akhirnya kiss kontrak secara keseluruhan sudah terbuat dan disahkan oleh keduanya dengan menandatangani kontrak tersebut. Araf mengulas senyum penuh arti. Sementara Sahla masih bingung dengan dirinya sendiri. Mengapa dia bisa terlibat kontrak konyol seperti ini dengan Araf? Araf menyunggingkan senyumnya saat melihat Sahla yang keluar dari dalam kamar. Di dalam kepala cowok itu, dia sudah membayangkan setiap ciuman yang akan dia dan Sahla lakukan. Araf jadi tidak sabar. Lo udah sarapan? Tanya Sahla sembari menatap Araf. Cowok itu masih terdiam, netranya mengarah pada bibir Sahla yang memerah. Sepertinya sudah terpols lip balm. Bibir merah itu seakan menggodanya untuk dicium. Masih dengan senyumannya, Araf perlahan melangkah mendekati Sahla. Membuat gadis itu harus berjalan mundur demi menghindar dari Araf yang masih terus mendekatinya. Sahla tahu apa yang diinginkan Araf dan gadis itu harus siap. Kenapa lo menjauh? Tanya Araf. Sahla menggeleng pelan.
Gue gak tahu. Punggung Sahla menabrak tembok membuat Araf makin tersenyum puas. Cowok itu lantas meletakkan satu tangannya di tembok samping Sahla seakan mengurungnya. Should we start our kiss contract? Sahla hanya diam tak mampu menjawab, selain jantungnya yang lagi-lagi berdetak kencang. Kini lidahnya terasa keluh, untuk berbicara satu patah kata pun Sahla tak sanggup. Araf merasa gemas melihat ekspresi Sahla dan pipi gadis itu yang memerah, sangat menggemaskan. Merasa tak ada respon yang berarti dari Sahla, Araf kian memangkas jarak di antara dirinya dengan Sahla. Muka lo kelihatan tegang. Relaks, Sahla. Araf tertawa kecil, namun Sahla masih setia untuk bungkam. Saat kepala Sahla hendak tertunduk dengan sigap tangan Araf menahan dagu gadis itu agar selalu menatap ke arahnya. Pandangan mereka bertemu, wajah Araf kian mendekat sehingga dia bisa dengan jelas mendengar deru napas Sahla. Lagi, pandangan Araf hanya terpaku pada bibir Sahla yang sedikit terbuka. Perkataan Sahla terhenti saat Araf lebih dulu mendaratkan bibirnya di bibir Sahla. Refleks membuat Sahla memejamkan mata dan meremas ujung bajunya. Awalnya hanya sebuah kecupan hingga lambat laun, Araf M3M4 gut bibir bawah Sahla yang terasa lembut. Tangan yang tadinya menahan dagu Sahla perlahan bergerak menuju tengkuk Sahla. Yang membuat kulit mereka bersentuhan memberikan efek setrum pada tubuh Sahla. Seperti terhipnotis oleh pergerakan bibir Araf yang memabukkan, membuat kaki Sahla terasa lemas. Tanpa sadar kedua tangan Sahla menuju pundak Araf dan meremas baju cowok itu. Jujur saja, Sahla tidak tahu harus bagaimana dia membalas ciuman Araf. Dia masih amatir tentang hal ini. Sahla yang sedari tadi hanya bisa menerima ciuman dari Araf mulai merasakan pasokan oksigen di sekitarnya menipis. Gadis itu menepuk pelan pundak Araf dan mulai mendorongnya. Seakan tahu apa yang dirasakan Sahla, perlahan Araf menyudahi sesi ciuman tersebut. Araf dan Sahla perlahan membuka kedua matanya. Netra mereka berdua bertemu, saling bertukar udara lewat napas yang memburu. Lo tahu seberapa kerasnya gue harus menahan diri untuk gak mencium lo saat kita bertemu kembali? Araf bertanya setelah diam beberapa saat. Matanya melirik bibir Sahla yang terlihat basah akibat ulahnya. Hanya sebentar sebelum akhirnya dia menatap Sahla kembali. Akibat lo yang mencium gue dengan tiba-tiba, Sahla. Kejadian itu gak pernah pergi dari pikiran gue. Karena lo, gue ingin merasakan bibir ini lagi. Araf mengusap lembut bibir Sahla. Sahla hanya mampu mengerjapkan matanya. Gadis itu tiba-tiba saja menggigit bibir bawahnya karena gugup. Araf menggeram melihat hal itu. No. Jangan gigit bibir lo, nanti gue pengen cium lo lagi. Titah Araf, seketika Sahla menurut. Why are you silent, Sahla? Say something. Honestly, I don't know how to kiss. Lirih Sahla. Araf tersenyum kecil. It's okay. Lambat laun lo akan tahu. So, how did you feel during the kiss? Tanya Araf sembari fokus menyetir mobilnya menuju kampus. Mendengar pertanyaan Araf barusan membuat Sahla menelan salivanya. Dia kembali teringat ciuman yang mereka lakukan beberapa saat lalu. Kenapa diam? Tanya Araf lagi, ekor matanya melirik ke arah Sahla yang masih setia untuk bungkam. Gak ada pertanyaan lain. Sahla balik bertanya. Gestur tubuhnya menunjukkan kalau dia merasa tak nyaman jika Araf membahas hal itu. Araf terkekeh pelan, merasa lucu dengan Sahla yang tampak malu-malu. Kedua pipi gadis itu masih terlihat merah sejak tadi. Ingin sekali Araf mencubit pipi merah itu, atau bahkan mengecupnya. Jika dibalik, Araf yang mendapat pertanyaan tersebut, tentu dengan mudah Araf bisa menjawab. Cowok itu sangat menikmati ciumannya dengan Sahla.
Meskipun ciuman tadi terkesan hanya Araf yang mendominasi, tapi Araf yakin perlahan Sahla akan bisa membalas ciumannya. Dan jujur, jika saja Sahla tak memintanya untuk berhenti, Araf tidak akan menghentikan ciuman tadi yang terasa begitu memabukkan. Gue cuma penasaran aja soalnya dari tadi lo diem terus. Balas Araf dengan santai. Gue boleh tanya sesuatu sama lo? Tanya Sahla. Araf mengangguk. Sure, why not? Selain sama gue, lo ciuman sama siapa lagi? Araf tertawa mendengar pertanyaan Sahla yang terkesan konyol untuk Araf. Apa Sahla berpikir dia seorang buaya yang bisa berciuman dengan banyak perempuan? Cuma sama lo, Sahla. Sahla memicingkan matanya. Gue gak percaya. Soalnya lo pro banget. Lo tahu gue pro dari mana? Tanya Araf seakan menggoda gadis di sebelahnya. Dari cara lo cium gue. Jawab Sahla. Oke, first kiss gue waktu gue masih SMP SMP? Gila. Ternyata lo udah mesum dari dulu. Araf kembali tertawa. Anak remaja penuh dengan keingintahuan, gue punya pacar waktu itu. Gak mungkinlah bibir pacar gue dianggurin gitu aja. Karena gue penasaran gimana rasanya ciuman, alhasil gue ajak pacar gue. Sekarang udah mantan sih. Masih bocah udah mikir gitu. Pantes mesumnya ke bawah sampai gede. Sahla menggelengkan kepalanya. Gue gak mesum sama lo. Bantah Araf. Buktinya lo ngebet pengen ciuman lagi sama gue. Itu namanya memanfaatkan keadaan, Sahla. Lo sendiri yang buat gue seperti itu. Sahla menghela napas pelan. Gue gak mau kalau lo ciuman juga sama cewek lain. Terus abis itu sama gue. Ih, jijik bibir lo bekas orang lain. Araf dibuat tertawa oleh perkataan Sahla. Untuk sekarang, cewek yang gue ajak ciuman cuma lo doang. Lo sendiri gimana? Maksud? Gue? What about your first kiss, Sahla? First kiss lo siapa yang ambil? Sahla diam sejenak, dia melirik ke arah Araf yang masih fokus pada jalanan di depan. Lo yang ambil? Araf tersenyum miring. Really? Ciuman malam itu? Iya. Itu first kiss gue. Araf makin mengembangkan senyumannya. Entah kenapa ada rasa senang yang membuncah saat mendengar bahwa Araf lah yang pertama bagi Sahla. Sampailah mereka di parkiran kampus. Sahla terlebih dahulu turun dari mobil disusul oleh Araf. Sahla celingak-celinguk menatap sekitar, berharap tidak ada yang melihat mereka berdua yang tengah bersama. Melihat gelagat Sahla yang aneh membuat Araf mengernyitkan dahi bingung. Lo kenapa? Gue gak mau ada yang li. Lo, Araf. Jadi, rumor kalian pacaran tuh bener ya? Sahla menoleh saat mendengar suara seseorang yang begitu familiar di telinganya. Dek. Seketika tubuh Sahla menegang saat mendapati keberadaan Arjuna di samping Kelaya. Tatapan cowok itu mengarah padanya, Sahla tidak bisa mengartikan tatapan yang Arjuna berikan. Mengapa mereka harus bertemu di situasi seperti ini? Sahla merasakan sesak di dadanya saat melihat bagaimana tangan besar Arjuna menggenggam tangan Kelaya. Tangan yang pernah menggenggam tangannya. Sahla masih dapat merasakan genggaman Arjuna yang begitu hangat. Namun sekarang, itu bukan lagi miliknya. Kita. Iya, rumor itu benar. Kita emang pacaran. Sela Sahla sebelum Araf mengelak perkataan Kelaya. Mendengar hal itu sontak membuat Araf menoleh pada Sahla, gadis itu pun menatapnya dengan senyuman. Sahla memberi kode pada Araf untuk membantunya berpura-pura. Jika Arjuna nampak baik-baik saja saat berpisah dengannya, maka Sahla pun harus melakukan hal yang sama meskipun harus berpura-pura. Sahla tidak ingin terlihat lemah,
Sahla tidak ingin terlihat bahwa dia masih berharap pada cowok itu. Kongras ya buat kalian. Gue masih gak percaya. Setelah sekian lama akhirnya lo mau mulai hubungan lagi sama cewek. Ucap Kelaya. Araf menarik Sahla agar semakin dekat dengannya, sengaja Araf merangkul bahu Sahla. Melihat tatapan Arjuna yang dilayangkan padanya, begitu penuh intimidasi. Gue udah lupain masa lalu. Lagian gak ada untungnya stuck di masa lalu. Balas Araf. Araf dan Kelaya sudah berteman sejak duduk di bangku kelas 10. Jadi tidak heran jika mereka terlihat akrab dan saling tahu masa lalu satu sama lain. Keputusan yang tepat. Kalau gitu, kita duluan ya. Bye. Sahla menatap nanar kepergian Arjuna dan Kelaya. Keduanya nampak serasi, sangat serasi. Sehingga Sahla mengumpat mengapa dia masih memiliki perasaan pada Arjuna. Cowok yang jelas-jelas sudah menyakiti hatinya. Are you okay? Tanya Araf. Sahla melepas rangkulan Araf di bahunya. Gadis itu berdiri menghadap Araf. No. Balas Sahla begitu singkat. Lo kenal Arjuna? Tanya Araf. Dia mantan gue. Araf mengangguk, kini dia sudah paham. Jadi, dia alasan lo cium gue tiba-tiba. Seperti itulah. Sorry, gue harus melibatkan lo dalam hal ini. Gue kalau lagi sakit hati emang suka gak waras. Araf berjalan mendekati Sahla, gadis itu mendongakkan kepalanya. Tatapan mereka kembali bertemu. Tatapan sendu yang Araf berikan seakan menenangkan perasaan Sahla yang kini tengah berkecamuk. Araf mengusap kepala Sahla dengan pelan, begitu lembut hingga membuat Sahla merasa nyaman. Seharusnya Sahla menghindar, takut jika akan ada orang yang memergoki mereka. Apalagi posisi keduanya yang terbilang cukup dekat. Lo bisa melibatkan gue kapanpun lo mau. Perkataan Araf, pergerakan tangan Araf di kepalanya, tatapan Araf. Semuanya terasa menghipnotis Sahla, seolah meyakinkan bahwa semuanya akan baik-baik saja.